dan Koperasi UKM bekerjasama dengan Pemprov DKI. Hari ini terima kasih Pak Gubernur menghadiri pembukaan kami. Yang pertama, kami harapkan dalam pertemuan ini dapat segera kita mensukseskan vaksinasi untuk penduduk terutama DKI Pak, dan juga Jabodetabek yang bekerja di DKI. Mohon nanti Pak Gubernur dapat memberikan kata-kata. Ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Budi. Kami Pemprov DKI Jakarta menyampaikan apresiasi. Terima kasih kepada Indo dan Kementerian Koperasi, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif program vaksinasi di Jakarta. Kita perlu untuk lebih banyak lebih banyak lagi vaksinasi. Kedengaran suara Pak Sandi? Oke. Jadi intinya adalah semakin banyak sentra vaksinasi, semakin baik untuk bisa mempercepat tercapainya immunity. Nah, di DKI Jakarta kita mendukung sekali inisiatif-inisiatif untuk mengelola kegiatan vaksinasi seperti sentra vaksinasi ini. Kami sampaikan apresiasi dan kami di Pemprov DKI akan memberikan dukungannya. Dan kami berharap seluruh masyarakat memanfaatkan kesempatan ini. Kontak, daftar, datang, sehingga bisa lebih cepat untuk lebih banyak mendapatkan vaksin. Nah, untuk pengorganisasiannya, kita berharap ini bisa menjadi contoh karena ukurannya besar. Barangkali mungkin salah satu yang besar tempatnya. Kita berharap pengelolaannya bisa menjadi contoh untuk bisa digunakan dan ditunjukkan di tempat-tempat lain. Sekali lagi terima kasih kepada Indo, terima kasih kepada Koperasi dan Indo. Terima kasih. Ayo Ibu. Saya kira seperti diketahui, sentra vaksinasi di gedung Semesko, kerjasama antara Hipindo, Kementerian Koperasi, juga ada Kementerian BUMN, Kesehatan, Perindustrian, Perdagangan, juga dengan pemerintah DKI. Ini saya kira sentra kedua terbesar, ya. Di GBK rata-rata 5.000 per hari, di sini 3.000. Dan akan berlangsung selama 45 hari. 150.000 ya target kita yang akan divaksinasi, dan ini strategis. Kenapa? Karena yang divaksinasi ada pelaku usaha, ya, para retail, SPG, termasuk juga driver, termasuk juga UMKM menjadi supplier daripada jaringan retail ini. Nah, mudah-mudahan ini saya kira akan punya dampak ekonomi yang cukup besar karena menggerakkan banyak pelaku ekonomi yang sekarang omset turun karena terkendala vaksinasi. Nah, kita perlu menggerakkan ekonomi, karena itu diharapkan dengan kita vaksinasi kepada para pelaku usaha di sektor retail ini bisa meningkatkan omset para pelaku UMKM, ya. Jadi karena itu nanti tidak ragu lagi orang untuk belanja, ya, karena baik yang SPG-nya, ya, maupun para pembelinya itu udah merasa aman. Nah, walaupun dengan begitu protokol kesehatan harus kita jaga juga. Saya kira itu. Nah, omset kira-kira pulih. Ya, kalau sebelum COVID itu retail itu di 600 triliun ya. Jadi mungkin dengan turun 50% ini, vaksin ini kita harapkan dapat
meningkatkan tidak langsung balik, tetapi paling nggak tidak 80% itu sudah kembali seperti semula. Dan tadi saya tambahkan Pak Menteri izin bahwa memang hari ini adalah yang kita utamakan adalah pelayanan publik, itu dari mulai delivery, warehouse, supplier, SPG, salon, yang motong rambut, itu semua harus semua diamankan dulu, divaksin, baru konsumen akan datang belanja. Terima kasih Pak. Ya ini kan satu exercise yang bagus di sini. Nah, pelaku usaha kan menyebar di berbagai tempat. Nah, kami akan coba nanti kerjasama dengan daerah. Ya, kami punya di daerah-daerah punya gedung PLUT dan juga ada balai latihan koperasi yang cukup besar-besar, itu juga bisa jadi sentra vaksinasi, terutama untuk pelaku UMKM dan retail. Ya. Nah, nanti Kementerian Perdagangan, tapi dari laporan dari bank, dari teman-teman Himbara, sekarang ini kredit yang sangat tinggi permintaannya itu kredit untuk usaha rakyat. Jadi memang yang menggerakkan ekonomi sekarang UMKM. Kalau yang gede-gede kan wait and see dulu lah, ya. Nah, karena itu porsi tahun ini kita tambah lagi, jadi 253 triliun. Tahun lalu hanya 190 triliun, saat ini 253 triliun dengan bunga 3% sampai akhir tahun. Ya, jadi ini juga stimulus yang saya kira bisa menggerakkan ekonomi. Karena itu ini vaksinasi menjadi penting bagi para pelaku UMKM supaya ekonomi pulih. Nah, Pak Mendak silakan. Izin Pak Menko, mungkin tadi mau menjawab pertanyaan pertama, kalau dari segi aktivitas perdagangan lancar, kami kerja keliling daerah menyaksikan, memantau mulai dari harga, ketersediaan, stok, supply dan semuanya terkendali. Dibuktikan dengan sampai per hari ini kita surplus neraca perdagangan, itu artinya apa? Nilai ekspor kita lebih besar yang menggairahkan aktivitas perdagangan khususnya para UMKM di seluruh daerah. Karena kami memetakan dan mengidentifikasi daerah-daerah produk-produk lokal yang memang bisa didiversifikasi, itu kita akan coba bisnis matchingkan dengan teman-teman pengusaha di luar dengan memanfaatkan juga ITPC, Indonesia Trade Promotion Center, dan ADDAC, atas perdagangan yang terletak di 40 negara dengan perwakilan kita. Jadi ini kita semua kerja keras tentu lintas kementerian, lintas KL, bersama juga dengan Pak Teten dan seluruh jajaran, dan juga teman-teman dari asosiasi, tentu juga dari Hipindo dan dari Pemprov DKI. Apalagi vaksin ini adalah menyambut baik, memperlancar perdagangan, aktivitas khususnya teman-teman UMKM. Mungkin itu. Oke, izin Pak Menteri, hari kita mendapat target dari Pemprov DKI yang sangat berjasa hari ini untuk mendukung sentra kita, 150.000 sektor dengan 40% untuk karyawan Hipindo, 60% untuk UKM dan izin supplier ekosistem UKM. Seperti itu. Oh, kami saat ini bekerja dengan Puskesmas Pancoran. Kedepannya kami pasti akan bekerja sama dengan semua profesional tenaga medis seperti Ciputra Healthcare dengan Puskesmas nantinya kalau yang memang ada. Saya izin dengan Ibu Dr. Wening ya. Ya, jadi kami dari Dinas Kesehatan sudah berkomitmen untuk mendukung kegiatan ini karena kami juga titipkan beberapa sasaran untuk masyarakat rentan. Jadi di sekitar Jakarta Selatan itu kami titipkan juga ke sini. Kemudian juga nanti ada beberapa sasaran sesuai dengan tahapan pemerintah yang akan kami bisa titipkan juga di sentra vaksin Hipindo ini. Jadi intinya kami siap mendukung sampai dengan 45 hari pelaksanaan, dosis 1 dan dosis 2 vaksinnya tersedia. Jadi sampai bulan 8 ya, bulan 8 vaksin kedua. Oke, cukup ya, saya rasa Pak Menteri ada tugas lain. Terima kasih.